Kisah yang sangat tragis terjadi di Kerala, India pada Maret 2018, di mana seorang turis wanita yang berniat menyembuhkan dirinya dan menganggap semua orang baik malah bertemu dengan orang-orang yang salah yang merampas hidupnya. Dan dalam kasus ini, kegigihan sang adik dan suami korban untuk menemukan dan mengungkap kasusnya juga sungguh luar biasa. Inilah kasus Liga Skromen. Let's start the case. Liga Skromen berusia 33 tahun saat itu. Dia berasal dari Latvia dan merupakan seorang pengusaha. Meskipun berasal dari Latvia, tapi dia tinggal di Irlandia bersama suaminya, yang merupakan orang Irlandia, bernama Andrew Jordan, berusia 35 tahun. Mereka diketahui telah bersama sekitar 5 tahunan. Liga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Ilza Skromen. Nah, pada tahun 2018, Liga mengalami efek dari satu penyakit kulit yang menyebabkan fisik dan mentalnya ikut terganggu saat itu. Dia mengalami depresi. Nah, Ilza yang sudah beberapa kali mengunjungi India mengajak Liga untuk ke Kerala, di mana di tempat itu ada pusat Ayurveda yang bisa membantu menyembuhkan depresinya. Ayurveda adalah pengobatan yang berasal dari India, yang dalam pengobatannya itu menggunakan bahan alami. Ayurveda memadukan teknik pemijatan untuk membantu terapi pasien dan juga pengobatan holistik yang mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam rangkaian pengobatannya. Pada Februari 2018, Liga dan Ilza menuju ke Kerala untuk melakukan pengobatan Ayurveda dan mereka berencana di sana selama 6 mingguan. Namun sayangnya, bukannya Liga sembuh, malah ini akan menjadi perjalanan terakhir bagi Liga sebelum ditemukan tewas. Liga dan Ilza tiba di pusat penyembuhan Dharma Ayurveda di ibu kota Kerala, Tiruvananthapuram pada Februari 2022. Perawatan yang mereka ikuti di sana itu antara lain kelas yoga, meditasi, ada terapi minuman herbal, pijat, dan ada rekomendasi nutrisi. Nah, pada 14 Maret 2018, Liga menghilang. Saat itu, dia diketahui tidak menghadiri kelas yoganya karena dia mengeluh sakit pada adiknya. Barang-barangnya seperti paspor, ponsel, dan barang lainnya masih ada di kamarnya. Ilza yang tidak melihat kakaknya saat pulang dari kelas yoga mencoba mencari informasi pada pihak penginapan, yang kemudian memberitahunya bahwa saudaranya yang saat itu memakai kaos yoga dan celana legging pergi sekitar pukul 11.30 siang dengan menggunakan becak ke Pantai Kopalam, sebuah tujuan pantai yang cukup populer di kalangan wisatawan baik domestik ataupun internasional. Nah, Ilza kemudian menuju pantai tersebut untuk mencari Liga. Namun saat sampai di sana, dia tidak menemukan kakaknya. Dia juga sempat bertanya pada orang-orang di sana dengan menunjukkan foto Liga, tapi tidak ada satupun yang pernah melihatnya. Dengan kondisi psikologis yang diderita kakaknya, Ilza menjadi khawatir. Dia segera menuju kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Liga. Namun sesampainya di sana, pihak berwajib tidak segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka berkata bahwa seorang turis bisa saja sedang tersesat dan besok dia pasti akan kembali. Saat itu, Ilza juga menyampaikan pada polisi tentang masalah psikologis kakaknya, dan dia khawatir kalau Liga akan menjadi target orang-orang jahat di luar sana. Namun tetap saja polisi tidak melakukan tindakan apapun. Pencarian tidak segera mereka lakukan, meskipun mereka mengatakan mereka akan menemukannya. Beberapa hari telah berlalu dan pihak berwajib masih belum melakukan pencarian. Ilza kemudian berinisiatif untuk melakukan pencarian sendiri. Dia kemudian meminta bantuan teman-temannya untuk bersama-sama mencari kakaknya. Dia juga memberitahu suami Liga bahwa Liga hilang, di mana Andrew segera menuju India. Saat Andrew tiba, dia dan Ilza bersama melakukan pencarian terhadap Liga. Mereka juga menghubungi pers lokal untuk memberitakan secara online tentang hilangnya Liga. Mereka juga menghubungi pejabat penting di Kementerian Luar Negeri Latvia dan kedutaan untuk membantu mencari kakaknya. Dan di saat inilah, polisi mulai serius melakukan pencarian terhadap Liga. Nah, untuk mencari kakaknya, Ilza juga menyebarkan selebaran orang hilang di India. Mereka juga memasang poster Liga di seluruh kota. Ilza juga menawarkan 100.000 rupiah bagi orang-orang yang dapat menemukan atau memberitahu info tentang Liga. Pencarian terus dilakukan saat itu. Polisi juga melakukan banyak interogasi pada pemandu wisata, petugas penyelamat,
perenang, pengemudi perahu, pedagang kaki lima, dan nelayan. Tapi tidak ada yang pernah melihat Liga. Penduduk lokal juga ikut membantu mencari Liga, namun tetap tidak ada petunjuk, selain rekaman CCTV yang menunjukkan Liga sedang menaiki bajai di jalan. Dan ini merupakan pergerakan terakhir Liga yang terekam CCTV. Selama sebulan, polisi terus melakukan pencarian. Begitu pula dengan adik, suami Liga, dan teman-temannya. Mereka juga terus mencari, tapi sayangnya tetap tidak ada hasil apapun. Hingga pada 20 April 2022, ada dua pria yang saat itu sedang memancing menyusuri sungai, hingga mereka menuju ke dekat hutan bakau yang ada di Tirupalam. Jaraknya itu sekitar 1,8 km dari Kopalam. Setibanya di sana, mereka mencium aroma yang sangat menyengat. Karena rasa ingin tahu mereka terhadap aroma itu, mereka turun dari perahu dan berjalan mengikuti penciuman mereka. Dan disinilah mereka melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Di mana di hutan yang sangat sepi itu, mereka melihat ada tubuh tergantung terbalik di pohon dengan kepala yang telah terlepas. Melihat itu, syoklah mereka. Kemudian mereka segera bergegas pergi untuk melaporkan penemuan tubuh tersebut. Setelah dihubungi, polisi kemudian segera ke TKP untuk mengamankan lokasi dan melakukan penyelidikan. Nah, tubuh tersebut dikonfirmasi sebagai tubuh seorang wanita. Dan karena kondisinya yang telah membusuk, kepalanya sampai terpisah dari tubuhnya. Dan dia diyakini sudah lama di hutan tersebut. Di sekitar tubuhnya ditemukan air minum, rokok, dan korek api. Dan karena laporan penemuan jasad ini kebetulan disampaikan saat polisi juga masih dalam pencarian terhadap Liga, maka adik Liga, suaminya, dan beberapa temannya juga dipanggil untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Nah, Ilza, Andrew, dan beberapa temannya datang ke hutan bakau untuk mengidentifikasi jasad. Dan ketika Ilza melihat jasad itu, dia mengenali pakaian di jasad tersebut. Beberapa barang yang ditemukan juga dia yakini adalah milik kakaknya. Sebenarnya, Ilza dan Andrew berharap mereka bisa menemukan Liga dalam keadaan hidup. Tapi takdir berkata lain, dan meskipun mereka sangat terpukul, mereka tetap menguatkan diri. Teori awal pihak berwajib tentang tewasnya Liga adalah mereka meyakini bahwa Liga ini melakukan bundir karena posisinya tergantung. Namun adik Liga mengatakan tidak mungkin dia bundir, karena kondisi kakaknya sebelum hilang sudah membaik dari depresinya. Dan posisi Liga yang tergantung juga sangat aneh. Masa iya orang bundir tapi tubuhnya terbalik? Selain itu, di tubuh kakaknya dia pakai jaket. Ada juga sepatu, di mana jaket dan sepatu itu bukan milik kakaknya. Saat itu, pihak berwajib juga mengatakan, bisa saja Liga memakan buah dari pohon beracun yang ada di hutan bakau tersebut, hingga membuatnya tewas. Tapi lagi-lagi ini terbantahkan. Ya karena kalau dia tewas karena racun, pasti tubuhnya akan tergeletak di tanah, bukan tergantung. Itu tidak masuk akal. Untungnya hasil pemeriksaan segera keluar, di mana jasad tersebut memang benar adalah Liga. Dan dari hasil pemeriksaan, Liga juga diyakini sebagai korban penghilangan nyawa. Karena di tubuhnya ditemukan ada sekitar 9 luka, dan ada beberapa memar di kaki dan leher. Di lehernya terlihat seperti ada bekas cekikan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan hal itu dikuatkan dengan adanya luka pada tulang rawan di tenggorokan Liga, yang menandakan adanya orang yang mencekiknya. Dan itu fatal, karena menyebabkan pengumpulan darah di area otaknya. Diyakini Liga dihabisi saat dia mencoba melawan penyerangnya karena terdapat luka luar di tubuhnya. Namun karena tubuhnya yang sudah pada tahap sangat membusuk, hal itu tidak dapat dipastikan. Pencarian terhadap pelaku penghilangan nyawa dimulai. Sekitar 40-an orang telah diwawancarai. Hingga akhirnya, ada beberapa orang yang mengaku melihat Liga pergi bersama 2 orang pria di daerah tersebut. Kedua pria itu adalah Umesh 32 tahun
dan Uday Kumar 28 tahun. Nah, Umesh dan Uday ini adalah pekerja di sebuah perusahaan pengiriman makanan di ibu kota Kerala. Di waktu luang, mereka biasa mencari uang tambahan dengan menjadi pemandu wisata ilegal. Nah, diyakini saat itu, mereka menawarkan diri sebagai pemandu saat melihat Liga di Pantai Kopalam. Menurut info, kedua pria ini juga merupakan pengedar zat terlarang. Umesh dan Uday kemudian ditahan oleh polisi. Nah, meskipun di awal mereka mengaku tidak bersalah, tapi interogasi yang dilakukan berulang kali oleh pihak kepolisian membuat mereka akhirnya mengakui penghilangan nyawa tersebut. Setelah berhasil memikat Liga untuk menjadikan mereka pemandunya, mereka kemudian pergi meninggalkan Pantai Kopalam. Mungkin dengan alasan mengajak Liga berkeliling dengan memakai perahu ke lokasi hutan bakau. Nah, kemudian mereka membius Liga dengan zat terlarang. Dan saat Liga tidak sadar, kedua pria ini mulai melecehkan Liga di area hutan bakau. Diduga Liga tersadar saat sedang dilecehkan dan membuatnya melawan para pelaku. Hingga akhirnya kedua pelaku melakukan kekerasan pada Liga, di mana mereka mencekiknya hingga tewas. Menurut info, daerah hutan bakau ini dikenal sebagai surganya pengedar zat terlarang. Umesh dan Uday kemudian didakwa dengan dakwaan penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa terhadap Liga Skromen. Menurut sumber, tindak kejahatan Umesh dan Uday ini bukan pertama kali mereka lakukan. Tapi sebelumnya mereka pernah melakukan kejahatan serupa. Tercatat ada 6 kasus pelecehan, 1 percobaan penghilangan nyawa, dan beberapa korban Umesh telah bersaksi melawannya di persidangan. Pada 6 Desember 2022, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Umesh dan Uday setelah terbukti bersalah atas penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa terhadap Liga Skromen, serta penjualan zat terlarang. Dan mereka harus membayar kompensasi pada saudara Liga yaitu Ilza sebesar Rp165.000. Setelah putusan dibacakan, Ilza menulis di laman Facebooknya. Dia berkata, "Hari ini keadilan telah ditegakkan untuk saudariku tersayang, Liga." Ilza juga berterima kasih kepada semua orang yang berjuang bersamanya, baik itu kepada keluarganya, teman-temannya, para pejabat, pers, kepada tim hukum, pihak kepolisian, dan penduduk Kerala yang telah membantunya dengan semua yang mereka bisa ketika saudarinya hilang.